Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Apa yang dikatakan Erwin dalam keterus-terangan benar. Andai kata Farida berwajah dan berpotongan jelek, tentu tak ada orang yang akan bersusah payah menganiaya dia. Tak akan jadi rebutan, dan biasanya tidak akan terlalu memilih kalau ada yang melamar. Segala sesuatu punya segi buruk dan segi baiknya. Kau mau ke kampungku? Tanya Sabarudin. Aku bersedia pergi, tetapi jangan kau kira bahwa aku pasti dapat menyembuhkannya. Bahwa aku akan berdaya upaya sudah pasti, tetapi kesembuhan letaknya di kekuasaan Tuhan. Kau bijaksana, Erwin. Falsafah hidupmu baik sekali. Aku bisa belajar dari cara kau berpikir dan memandang hidup. Kapan kita pergi? Tanya Erwin. Besok ku beritahu, hari ini belum bisa kutentukan. Tapi nanti malam, aku sudah akan mulai bekerja sebisakulah, kata Erwin. Kau dapat mengobati dari jauh? Tanya Sabarudin. Tunggulah sampai besok pagi, aku akan datang memberitahu. Sabarudin merasa senang. Tak lama kemudian, Erwin pulang untuk melihat apa yang mungkin dilakukannya untuk Farida yang gila. Di perjalanan pulang, Erwin merasa gelisah tanpa sebab. Ia tidak punya persoalan apapun yang meresahkan hati atau pikiran. Apa yang terjadi, Indah? Tanya Erwin setelah tiba di rumah. Tidak ada apa-apa, jawab Indah. Mengapa abang bertanya begitu? Erwin menerangkan bahwa perasaannya kurang tentram, padahal menurut tahunya tidak ada suatu apapun yang membuat ia harus gelisah. Setelah itu, baru istrinya teringat kehebohan kecil tetangga beberapa rumah yang berjarak dari tempat kediaman Erwin. Kata Muzakir yang tinggal di situ, ia dan istrinya serta beberapa orang lain melihat babi pada siang hari itu. Babi besar dengan taring yang panjang, hitam warnanya, babi hutan tentu. Heran, ada babi berkeliaran di kota pada siang hari. Yang lebih mengherankan, tiba-tiba babi itu hilang bagaikan ditelan bumi. Kalau itu hayalan, kenapa begitu banyak orang mempunyai hayalan yang sama? Apakah cerita mereka itu benar, Bang? Tanya Indah. Erwin tahu bahwa babi itu tentu Ki Ampuh yang sudah sekian bulan tidak menampakkan diri. Tetapi ia tidak mau membuat istrinya jadi takut. Dikatakannya saja bahwa barangkali kebetulan ada babi hutan nyasar. Inikah yang membuat ia gelisah di perjalanan tadi? Mau apa Ki Ampuh datang lagi? Baginya, berita ini bukan sesuatu yang boleh dianggap angin lalu saja. Malam itu, Erwin mengunci diri di dalam kamar khususnya. Ia mau melihat apa yang akan dapat dilakukannya di Parepare nanti. Ia ingin sekali menolong sahabat baiknya Andi Sabarudin yang rendah hati itu. Seperti biasa, dengan salah satu cara untuk melihat apa yang terjadi di tempat jauh. Ia mengambil semangkuk air dengan pisau yang sudah karatan. Sebuah jeruk purut jantan tak boleh tidak ada, karena buah itu merupakan salah satu persyaratan utama. Jeruk diiris menjadi 3 potong, diletakkan ke dalam mangkuk. Erwin membaca mantra dalam bahasa Mandailing. Dipanggilnya juga nama Opung dan ayahnya. Dipintanya bantuan kepada segala harimau yang jadi-jadian, kepada manusia-manusia yang disebut Cindaku di Kerinci, Sumatera Barat sana. Tetapi lebih dari semua itu, ia berulang-ulang menyebut nama Tuhan agar membantunya. Setelah itu, ia menghusukkan diri menyebut nama Andi Farida 77 kali. Bulu romanya berdiri. Pada kali yang ke-77, dipanggilnya nama Dara yang sudah jadi gila itu agak keras. Tidak ada sahutan. Hati Erwin berdebar. Dalam hal yang wajar, wanita itu harus menampakkan wajahnya di permukaan air putih itu. Tetapi kali ini tidak. Ini pertanda yang tidak baik. Erwin mencoba lagi. Tidak juga kelihatan apa-apa. Kemudian terjadilah apa yang dikhawatirkannya. Irisan jeruk purut itu tenggelam satu persatu ke dasar mangkuk. Kasihan Sabarudin, katanya pada diri sendiri. Andi Farida telah tiada, telah berpulang ke rahmatullah.
Orang mati tak dapat dihidupkan kembali oleh dukun sehebat apapun. Jikalau dia menghendaki, maka dia saja yang dapat berbuat. Allah yang Maha Kuasa. Apakah ia sekarang juga ke rumah Sabarudin untuk menyampaikan berita yang telah diketahuinya itu? Ataukah besok saja sesuai dengan janjinya? Ia keluar mendapatkan istrinya di ruang duduk sedang membaca buku. Kelihatannya abang risau. Boleh aku tahu ada apa? Erwin menceritakan semua permintaan Sabarudin dan apa yang baru diketahuinya. Apa yang baik lakukan? Tanya Erwin. Jangan tunggu sampai besok. Kabarkan kepadanya sekarang. Kalau besok baru dikabarkan, akan sama juga. Bahkan lebih lagi, kalau malam ini ia tahu, ia bisa bikin persiapan untuk berangkat ke ujung pandang dengan pesawat pagi. Dari sana, ia terus ke Parepare untuk menemui adiknya, walaupun hanya tubuh tak bernyawa lagi. Bila adiknya itu meninggal? Tentunya tadi, pendeknya baru saja. Sabarudin belum mengetahui, mungkin malam ini akan ada telepon dari ujung pandang, kata Erwin. Erwin mengikuti nasihat istrinya. Ia berangkat ke rumah sahabatnya yang ditemuinya belum tidur. Kedatangannya tidak diduga oleh Sabarudin, tetapi nampaknya ia senang dengan kunjungan Erwin. Tentu akan mengatakan ia mau berangkat ke Parepare. Bagaimana, kau mau ke sana bukan? Tanya Sabarudin setelah Erwin duduk. Erwin tidak segera menjawab. Ia tak tahu mau memulai bagaimana. Kau tak bersedia? Tanya Sabarudin. Erwin memandang sahabatnya, sayu tetapi mengandung kekuatan. Ia ingin menenangkan sahabatnya dengan pandangan itu. Aku mau pergi, tetapi... Erwin tidak meneruskan. Tetapi apa? Tanya Sabarudin. Masih penuh tanda tanya, tidak dapat menebak. Kau belum mendapat kabar rupanya, kata Erwin. Ceritakanlah Erwin, ada musibah menimpa diri atau keluargamu? Erwin menggeleng. Kau tabah dan percaya kepada ilahi bukan? Tentu, ada apa? Tanya Sabarudin. Ia telah tiada. Tuhan telah memanggilnya pulang. Siapa maksudmu? Adikku Farida. Dari mana kau tahu Erwin? Katakan terus terang. Farida telah meninggal tadi, kata Erwin sambil memegang kedua bahu sahabatnya. Sabarudin tak kuasa menahan sedih, dilepaskannya melalui tangis terisak-isak. Kau tidak keliru Erwin? Tanyanya menumbuhkan harapan bagi dirinya sendiri. Aku harap aku keliru. Kau yakin adikku itu sudah tiada? Farida telah tiada. Tabahkan hatimu. Semua yang bernyawa pada suatu saat akan dipanggil Tuhan kembali, tanpa kecuali. Akan tiba juga detiknya bagiku dan kamu. Kalau begitu, dia mati oleh perbuatan keparat itu. Aku akan pulang besok. Kau mau menemani aku, Erwin? Tak layak Erwin menolak permintaan sahabat yang dalam kemaskulan. Ia akan ikut. Malam itu, Sabarudin tidak bisa tidur. Tangis, amarah, dan dendam silih berganti merasuk hatinya. Betapa tidak begitu, mereka hanya dua bersaudara, dia yang tertua dan Farida adik tunggalnya. Kematian Farida menggemparkan masyarakat kota karena hampir semua penduduk mengetahui penyakit buatan yang menimpa darah keluarga hartawan dan bangsawan itu. Bisik-bisik di antara mereka mempertanyakan siapakah laki-laki berdendam itu dan siapa pula dukun yang mengirim bencana atas diri Andi Farida. Terjadi spekulasi di antara mereka, tetapi tidak tahu dengan pasti siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab. Pengaruh kematian Farida bukan hanya sampai keheranan dan desas-desus saja. Banyak orang tua yang mempunyai gadis cantik jadi ketakutan. Kalau-kalau anak mereka juga akan ditimpa bencana seperti itu kalau menolak pinangan. Di samping ketakutan ini, ada pula sejumlah laki-laki, baik duda, bujangan, maupun yang sudah punya istri atau istri-istri, jadi tertawa di dalam hati, karena ini akan membuka jalan yang agak lebar
bagi mereka untuk mendapatkan perawan cantik yang jadi incaran. Sebelum berangkat dari rumah menuju lapangan udara pagi itu, Andi Sabarudin menerima kabar melalui telepon dari ujung pandang dari pamannya yang mengatakan kematian adiknya Farida. Ia tidak lagi terkejut karena sudah yakin pada keterangan Erwin. Dalam kesedihan hatinya, Sabarudin masih sempat kagum akan kehebatan kawannya yang sebaya dengan dirinya itu, dan ia merasa lega dapat ke Parepare bersama sahabatnya yang belum diketahuinya bahwa selain dukun, ia juga manusia harimau. Setelah masuk pesawat, Erwin kian mohon kepada Tuhan dan kepada kerabat-kerabatnya yang telah meninggal agar atas dirinya jangan terjadi apa-apa. Kalau dalam pesawat, ia berubah jadi setengah harimau. Bukan saja semua penumpang akan panik, bahkan pesawat itu mungkin akan jatuh. Karena awak pesawat pasti akan ketakutan mempersaksikan yang tak pernah mereka hayalkan itu. Masih lebih baik dibajak oleh gerombolan atau petualang yang akan minta uang tebusan atau tuntut pembebasan kawan-kawan mereka dari penjara, daripada melihat manusia menjadi harimau di tengah-tengah mereka di angkasa langit. Permintaan Erwin dikabulkan Tuhan. 2 jam kemudian pesawat mendarat dan kedua sahabat itu menyewa kendaraan untuk langsung membawa mereka ke kampung halaman Sabarudin. Kedatangan Sabarudin disambut dengan tangis oleh ibu, ayah, dan keluarganya yang lain. Mereka tidak menduga bahwa ia sempat tiba pada pagi itu. Pamannya di ujung pandang pun baru pagi itu dapat menelponnya. Erwin turut sedih dan tak kuasa pula menahan air matanya.